Enggak. Enggak. Ini fotonya separuh sini ya? Iya. Iya. Sampai ke kaki nih kan? Oke. Ya. Ya. Ya Bang Nyoman mungkin bisa dijelaskan sebagai saksi ahli melihat kasus permasalahan yang terjadi dengan PC Kota dan akhirnya PC Kota bisa bebas. Nah, seperti apa ceritanya, Bang? Ya, pembebasan PC Kota dari tahanan dan dianulir statusnya sebagai tersangka oleh hakim pra peradilan Atambua itu atas kerja keras dari tim lawyernya PC Kota. Lalu mereka telah melakukan berbagai upaya yang dipimpin oleh Juan Cosmos dan kawan-kawan, dan pada akhirnya PC Kota dibebaskan melalui proses pra peradilan sebagai pintu gerbang pertama sebelum masuk dalam ruang yudisial. Nah, PC Kota ini kan sudah ditahan 59 hari. Lalu karena habisnya masa penahanan, lalu petunjuk-petunjuk dari jaksa penuntut umum belum dipenuhi oleh pihak penyidik, khususnya Polres Atambua, maka tidak boleh tidak yang bersangkutan harus dilepaskan demi hukum. Nah, karena tidak terpenuhi petunjuk jaksa, maka dapat dipastikan dalam penetapan kasus tersangka yang dilakukan oleh penyidik Polres Atambua tidak mengantongi dua alat bukti yang cukup sebagaimana yang disyaratkan oleh undang-undang KUHP lama maupun KUHP baru. Apalagi KUHP baru sekarang ini alat bukti itu tidak menjadi 5, menjadi 8, termasuk salah satunya pengamatan hakim. Nah, kebebasan PC Kota ini adalah buah dari proses peradilan yang adil. Ya, hakim tunggal memberikan putusan yang menganulir status tersangka dari PC Kota. Nah, saya sebagai ahli tentu melihat lebih kepada keadilan prosedural, bahwa proses penyelidikan dan penyidikan terhadap tersangka PC Kota ini ada potensi pelanggaran prosedural. Nah, pelanggaran prosedural ini tidak bisa kita menampilkan bahwa tidak terjadi dalam ruang penegakan hukum. Karena esensinya dari pembentukan peradilan, pra peradilan atau pengadilan pra peradilan itu karena untuk menjaga tindakan negara sewenang-wenang terhadap warga negaranya yang berdampak kepada pelanggaran hak asasi manusia. Jadi itu dulu yang paling penting. Bahwa esensi secara filosofis terbentuknya lembaga pra peradilan ini adalah sebagai benteng membatasi tindakan sewenang-wenang oleh negara terhadap warga negaranya yang berdampak atau berpotensi melanggar hak asasi manusia. Di mana konsep pelanggaran hak asasi manusia? Bahwa ketika seseorang ditetapkan tersangka lalu ditahan, maka kemerdekaannya telah dibatasi. Hak asasi manusianya telah disandra atas nama status tersangka. Maka menurut hukum dalam proses penyelidikan dan penyidikan harus tidak boleh mengabaikan beberapa persyaratan, termasuk kecermatan, kehati-hatian, ketelitian. Lalu tidak dipengaruhi oleh intervensi,
kemurnian mencari kebenaran material maupun formil, maka penetapan tersangka itu bukan satu hal yang mudah. Penetapan tersangka itu harus by proses, dan dia ada metodologinya. Apa itu metodologi? Metodologi adalah pengetahuan yang mengajarkan tentang metode atau teknis penyidikan yang baik, penyelidikan yang baik, supaya tidak terjadi salah penerapan hukum yang berdampak kepada kerugian bagi tersangka yang tidak melakukan satu kesalahan. Nah, sebagai ahli tentu menyoroti hal-hal formil ketika dalam ruang pra-peradilan. Dan saya memiliki keyakinan dalam penetapan tersangka terhadap PC Kota itu adalah tidak terpenuhnya dua alat bukti yang cukup. Dan setelah ditangguhkan, proses hukumnya itu juga ditunda, digantung. Sehingga di dalam teori hukum pidana dan di dalam filsafat hukum dianggap tidak berkepastian. Nah, kalau perkara itu orang telah ditetapkan tersangka dan tidak berkepastian, itu menimbulkan stigma negatif dalam ruang publik. Stigma negatif ini berdampak kepada citra bagi tersangka itu sendiri. Ada kerugian secara material, imaterial, nama baik, kehilangan trust terhadap dari publik, terhadap profesinya sebagai penyanyi, dan kerugian-kerugian sangat besar dalam kasus PC Kota itu. Sehingga ketika saya melakukan penelitian secara singkat, lalu saya mengkaji dalam aspek ilmiah dan keilmuan, saya tertarik ketika diminta menjadi sebagai salah satu ahli hukum pidana formil dalam perkara ini. Dan di dalam sidang yang berjalan selama 4 jam, ada semacam jual beli pertanyaan, baik itu diajukan oleh pemohon, kuasa hukum dari PC Kota, maupun termohon dalam hal ini penyidik. Dan saya menjawab secara objektif, ya, sesuai dengan keilmuan yang saya miliki. Nah, karena memang sejatinya kehadiran seorang ahli itu hakikatnya tidak menentukan apa yang salah, apa benar. Apakah termohon yang salah atau pemohon yang salah? Tidak. Sebagai insan hukum yang belajar tentang ilmu hukum, khusus hukum pidana formil material, melihat lebih tentang sah dan tidaknya penetapan tersangka, sah dan tidak melakukan penggeledahan, penyitaan, dan penahanan. Apalagi dalam era baru, proses penyelidikan dan penyidikan itu sudah dibentengin 4 putusan Mahkamah Konstitusi yang memperluaskan objek pra-peradilan itu. Nah, ini menjadi spirit saya bersedia untuk melakukan atau menjadi ahli dalam perkara PC Kota. Nah, pesan saya pada waktu dalam ruang sidang bahwa termohon harus menggunakan 2 metode dalam proses penyelidikan dan penyidikan. Yang pertama, tidak boleh mengesampingkan metode due process model, di mana due process model ini berorientasi kepada kecermatan, ketelitian, kehati-hatian penyidik. Jadi tidak asal menetapkan tersangka, tetapi penetapan tersangka itu didasari oleh
penemuan kebenaran material, benar-benar orang itu melakukan satu perbuatan yang dapat diminta pertanggungjawaban secara pidana. Tetapi kalau pemohon dalam ruang pra-peradilan atau penyidik melakukan proses penyidik mengabaikan due process model dan mengedepankan melalui crime control model, maka potensinya ketidaksempurnaan dalam proses penyidikan itu sering terjadi. Kenapa crime control model itu menjadi tidak ideal? Karena dia orientasinya kepada kecepatan dengan pertimbangan efisiensi. Dan ini kan perkara tuduhan tentang asusila misalnya, bukan terorisme. Kalau terorisme lalu narkotik ya atau korupsi sebagai extraordinary, itu bisa menggunakan metode itu, crime control model, kecepatan. Supaya apa? Kalau teroris ini tidak ditangkap secara cepat, ditahan, lalu pengembangan sedikit melampaui pelanggaran prosedural, dia akan berdampak besar. Misalnya seorang teroris itu membawa bom, ya kalau tidak ditembak langsung, ya bom meledak, akhirnya berdampak kepada meninggalnya ribuan orang. Nah itu penyidik bisa menggunakan crime control model, kecepatan, efisiensi, lebih tindakan pada preventif. Tapi dalam perkara-perkara biasa, ya dia harus tetap menganut asas kehati-hatian, kecermatan, ketelitian. Nah, tidak serta-merta karena ini ada kewenangan berdasarkan undang-undang, lalu asal copot, ditetapkan sebagai tersangka, ditahan. Yang pentingnya salah atau benar, terbukti atau tidak terbukti di ruang persidangan. Itu prinsip yang tidak fair, bukan tujuan hukum yang mulia, tetapi itu tindakan sentimental manusia yang mengabaikan hal-hal yang bersifat kebenaran material maupun formil.